Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, gereja menyambut Bapak, Ibu, dan adik-adik dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita masih ibadah melalui Zoom. Kita akan ibadah bersama keluarga masing-masing di rumah selama masih diberlakukan PPKM oleh pemerintah. Maka ibadah kegiatan gereja lainnya juga dilakukan melalui Zoom. Bagi jemaat yang belum mengikuti Zoom dalam ibadah pagi hari ini, gereja juga menyiapkan rekamannya melalui YouTube GPI Jati Bening. Gereja juga menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah saat ini melalui Zoom, dan juga keluarga Bapak Jeffrey yang selalu setia hadir dalam ibadah saat ini, dan juga jemaat Jati Bening yang tentunya setia. Gereja berharap juga Bapak, Ibu semuanya akan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, supaya kita selalu bisa beribadah di setiap minggunya. Gereja juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang melayani pada hari ini melalui Zoom, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas kesetiaannya, mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan, serta persembahan dan persepuluhan, serta janji iman pengadaan tempat ibadah ini. Ada warta gereja yang mungkin yang perlu kita ketahui, ibadah tatap muka terbatas di gereja akan kita mulai di minggu besok. Tentunya ada beberapa ketentuan yang mungkin Bapak, Ibu, Saudara ketahui. Tanggal 17 Oktober 2021 ada ketentuannya, itu kuotanya dibatasi sebanyak 20 orang. Tentunya ada beberapa syarat yang tentunya harus kita penuhi untuk bisa hadir di gereja ini. Satu, yang sudah merasa divaksin, dan juga tetap kita menjalankan prokes dan dalam kondisi sehat, tidak batuk, tidak flu, atau sakit lainnya. Yang ketiga, bagi yang akan hadir dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja, Saudara Kartini melalui WA atau melalui yang lain. Waktunya bisa hari Senin sampai hari Jumat. Silakan Bapak Ibu, kalau yang menghendakinya boleh menghubungi saudara kita Kartini. Dan ibadah dimulai pada jam 9.15. Bagi jemaat yang belum hadir ibadah tatap muka, jemaat dapat mengikuti melalui Zoom atau melalui rekaman YouTube Jati Bening dari rumah kita masing-masing. Itu ketentuan bagi yang mau hadir pada pada Minggu 17 Oktober 2021. Ada beberapa kegiatan gereja yang mungkin kita harus ketahui. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan kita untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan gereja di sepanjang minggu ini. Yang pertama, KPW gabungan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 jam 19.30. Mari Bapak Ibu, kita akan bisa hadir di Zoom meeting. Dan ada jam doa yang rutin diadakan setiap hari Rabu, dan besok di tanggal 13 Oktober
satu juga akan dilangsungkan jam 19 atau jam 7 malam. Yang ketiga, Persekutuan Pria Baptis atau PBI akan diadakan pada hari Kamis 14 Oktober 2021 jam 19.00. Dan ada satu warta gereja yang tentunya kita ditunggu-tunggu ya, kita tunggu-tunggu, yaitu ada acara KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, yang besok akan diadakan pada tanggal 13 dan 14 November, yaitu pada hari Sabtu jam 17 sampai jam 18.30, dan pada hari Minggunya digabung dengan acara ibadah raya kita, yaitu jam 19, maksud saya jam 9.30 sampai selesai. Sebagai pembicaranya adalah Bapak Pendeta Noto Sumarto dengan tema Indahnya Hidup sebagai Umat Pilihan. Gereja mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bisa ikut dalam ibadah KKR ini. Dan warta gereja selanjutnya adalah ada beberapa saudara kita yang berulang tahun pada bulan ini. Kita nanti juga akan masukkan doa dalam pokok doa, yang nanti doa syafaat akan dibantu Pendeta Paul Trisamasu yang akan memimpin kita dalam doa syafaat. Dan ada beberapa catatan tentang keuangan, Bapak Ibu boleh melihatnya di warta gereja. Mari Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menata hati kita akan persiapkan hati kita masuk dalam ibadah, dan kita akan memuji nama Tuhan. Jangan lelah. Katakan tanah
siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timburlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nyanyian kita pagi ini mengajak kita untuk tidak lelah. Mari kita akan tetap semangat dan kita akan bersatu bagi Tuhan untuk membangun gereja ini. Bersatulah bagi Tuhan. Mari umat Tuhan di Jatibening bekerja sama untuk gerejanya. Kerahkanlah karunia yang ada, dirimu dalam kasih-Nya. Kembangkan pelayanan pribadimu, bersatu bagi Yesus Tuhanmu, agar gerejanya terus maju, satukan dekat bagi Tuhanmu. Sebelum kita masuk dalam panggilan berbakti, mari kita akan menyiapkan kita akan puji Tuhan kembali, pribadi yang mengenal hati. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan seracap yang berdenting, pujilah Dia dengan seracap
yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Pribadi yang mengenal hati. Menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami pada pagi hari ini masih boleh merasakan betapa erat genggaman-Mu untuk kami. Kami merasakan segala pertolongan-Mu, kami boleh merasakan segala berkat-Mu, sehingga pagi hari ini kami masih boleh menikmati ibadah di saat ini Tuhan. Kami masih boleh memuji nama-Mu. Kami juga masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Walaupun saat ini kami masih ibadah yang sangat terbatas melalui Zoom meeting ini. Mungkin juga ada saudara-saudara kita yang belum bisa memanfaatkan ini Tuhan. Belum bisa ikut ibadah seperti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menengok mereka juga Tuhan. Ketika mereka belum bisa ikut bergabung Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjaga mereka, hati mereka, iman mereka supaya mereka tetap kuat dan semangat. Dan kiranya pandemi ini segera berlalu dan kami boleh bersama-sama berkumpul ibadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kebaktian ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Adik Kakak Suhardi akan membantu kita membacakan firman Tuhan. Silakan Mas Kakak untuk membacakan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab diambil dari Nehemia 1 ayat 1 hingga 11. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku,
dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Terima kasih. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita telah dibantu Mas Kakak membacakan firman Tuhan ini. Terima kasih Mas Kakak yang telah membacakannya, dan nanti kita akan bersama-sama mendengarkan Pendeta Edi untuk menjabarkan firman Tuhan ini dalam khotbahnya nanti. Mari kita akan mempersiapkan kita untuk doa syafaat. Mari kita akan mendukung doa syafaat bersama-sama dan untuk mengantarkan Pak Pendeta Paul untuk memimpin doa syafaat. Kita akan menguji waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya semua untuk
Silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami boleh datang ke hadirat Tuhan bersama-sama, walaupun kami sebagian di gereja, tapi sebagian besar di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, yang boleh menyembah Engkau. Kami boleh bahkan menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau adalah Allah kami yang sungguh mengasihi kami, yang senantiasa siap tidak saja untuk mendengarkan doa-doa kami, tapi Engkau senantiasa siap untuk menjawab doa-doa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk gereja-Mu, Engkau sudah pimpin dan berkati hingga pagi hari ini, Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan terus memimpin dan memberkati di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih untuk Pendeta Edi Sujarwo yang memimpin gereja-Mu, Tuhan, sebagai gembala sidang. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, Tuhan memberikan hikmat dan akal budi untuk terus mengembangkan jemaat ini, Tuhan, sehingga semakin banyak orang boleh diselamatkan mengenal Engkau sebagai juru selamat pribadi. Kami menyerahkan ibu dan kedua anak mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mohon supaya Tuhan memberkati hamba-Mu dan keluarga dengan berlimpah. Kami bersyukur juga untuk setiap anggota perancang yang sudah memberi diri untuk melayani bersama-sama di gereja-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus memberikan hikmat akal budi, memberikan kekuatan supaya kami dapat melakukan pelayanan ini dengan baik, Tuhan, sehingga semua anggota jemaat diberkati, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan juga boleh mendengarkan Injil dan boleh diselamatkan. Kami menyerahkan kegiatan-kegiatan yang ada, kiranya Tuhan memberkati semua kegiatan-kegiatan ini, Tuhan. Baik itu kegiatan doa pada hari Rabu, Jumat, dan juga doa Fajar. Kiranya Tuhan memimpin, memberkati. Terima kasih untuk KPW-KPW yang ada. KPW gabungan juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kegiatan-kegiatan ini diberkati oleh Tuhan. Biarlah KPW-KPW yang ada juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih juga untuk cabang-cabang yang ada, Tuhan, seperti Ciseeng dan Kerawang. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Kiranya Tuhan memberkati untuk mengembangkan jemaat-jemaat ini. Terima kasih juga untuk BPW, TPW yang ada, Tuhan. Pos PI yang ada. Kiranya Tuhan juga terus memberkati. Biarlah semakin banyak orang boleh dimenangkan melalui BPW, TPW, dan juga pos PI. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga pos PI di Bogor, juga Pak Tri di Solo yang melayani di sana. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dan keluarga. Biarlah hamba-Mu dan keluarga boleh mengembangkan jemaat di Solo. Terima kasih juga untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin kurang sehat, sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon supaya Tuhan menjamah mereka, menyatakan kasih dan kuasa-Mu, dan menyembuhkan mereka, Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami mungkin yang lemah secara iman. Biarlah Tuhan menguatkan iman mereka. Tuhan nyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu juga dalam kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara kami juga yang berulang tahun bulan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan terus menambahkan hikmat, akal budi, dan juga memberikan berkat berlimpah bagi mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bangsa dan negara kami, Presiden Jokowi, semua pemimpin-pemimpin, bahkan sampai ke tingkat yang terendah sekalipun bahkan di RW dan RT juga, kiranya Tuhan memberkati sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa supaya Indonesia boleh semakin maju. Kami juga berdoa secara khusus supaya semakin banyak orang-orang Indonesia boleh mengenal Tuhan. Biarlah Injil boleh terus diberitakan di negara kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami menyerahkan hamba-Mu sebentar, Pendeta Edi, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Juga mungkin ada orang-orang yang tidak kami kenal yang ikut mendengarkan. Biarlah mereka juga boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh menaikkan semua doa-doa ini. Yang bersyukur karena Tuhan tidak saja sudah mendengarkan, yang percaya bahwa Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih
Pendeta Paul yang sudah membantu kita, menolong kita memimpin doa syafaat pada ibadah pagi hari ini. Mari kita akan bersyukur atas berkat Tuhan sepanjang minggu ini yang telah kita terima. Kita akan mempersembahkan untuk Tuhan. Gereja juga telah menyiapkan, ada beberapa rekening, mungkin Bapak Ibu dan Saudara yang mau memberikan ucapan syukur itu, silahkan mengirimkan ke rekening yang telah disiapkan oleh gereja. Mari kita akan mengiringi persembahan ini. Kita akan memuji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan panggilan berbakti. Dan nanti doa persembahan Ibu ARC bisa menolong kita untuk mendoakan doa persembahan. Mari kita pujikan, mari berkumpul. Biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Dalam kesedihan kita menaburkan, walaupun sengsara kita akan tenang. Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Panggilan memberi diambil dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Silakan Ibu Arsi untuk memimpin doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan yang mulia, Tuhan yang maha baik dan Tuhan yang maha kasih. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi, bersama keluarga dan juga bersama jemaat murid gereja Baptis Indonesia Jati Bening.
Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan segala kesalahan, dosa pelanggaran kami, pikiran, perasaan kami, bahkan rencana kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk kesempatan kami boleh memberikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami tiap-tiap hari. Kami mengucap syukur atas segalanya, untuk pekerjaan kami, untuk keluarga, untuk sekolah, untuk gereja kami, untuk pelayanan kami semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan Yesus, terimalah perpuluhan kami, kiranya boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan juga Tuhan berkati bendahara keuangan gereja kami yang mengelolanya, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, doa ucapan syukur yang jauh dari sempurna, terimalah persembahan serta perpuluhan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Ersi yang telah menolong kita doa persembahan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan khotbah Pendeta Edi dengan judul Semangat dalam Menggapai Cita-Cita. Mari kita akan mempersiapkan firman Tuhan itu dan kita akan mendengarkan pujian istimewa dari Ibu Pendeta Paul untuk mengantarkan kita dalam firman Tuhan itu. Mari Ibu Pendeta Paul untuk menyampaikan pujian istimewa. Shalom, selamat pagi. Satu pujian akan saya naikkan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Jika menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan yang setia, yang menolong dan memberkati kita semua. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu
Engkau kasihku Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tanpa hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan, Kau jalan hidupku. Kau menempuh kakiku melangkah. Jika Ia memuji diriku, bukantimu seperti emas. Kau El Shaddai, pengasih dan sayang. Kau El Shaddai, memberi lebih dari cukuplah kasih-Mu. Pulihkanku, Tuhan tahu jalan hidupku. Tolonglah aku, kakiku melangkah. Jika Ia memuji diriku, bukan timu seperti bukan timu seperti bukan timu seperti emas. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Paul yang sudah mempersiapkan kita pada saat hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, kita semua selalu sehat, dan kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-kebaikan-Mu yang dahsyat. Karena berkat-Mu yang luar biasa yang tidak pernah terhingga. Yang selalu kami rasakan dari hari lepas hari. Dari waktu lepas waktu. Dan kalau sekarang ini kami ada seperti sekarang ini. Ini semua karena berkat Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami pada saat hari ini, dalam waktu ini, dalam jam ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Urapilah kami Tuhan, biarlah kami duduk diam mendengarkan berita firman-Mu, supaya firman-Mu tidak lalu, dan firman-Mu yang kami dengar akan mengubah hidup dan pola pikir kami, sehingga kami semakin dewasa secara rohani. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa hamba-Mu dan dosa kami semua. Sehingga pada saat siang hari ini Engkau layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar semangat dalam menggapai cita-cita. Kita akan belajar dari seorang Nehemia. Nehemia punya semangat. Dia juga punya cita-cita untuk dicapainya.
Apa cita-citanya saudara? Yaitu dia ingin kembali membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh. Ini secara manusiawi sesuatu yang mustahil, saudara. Namun semangat dan bergantungnya Nehemia kepada Tuhan, Tuhan buat berhasil apa yang ia cita-citakan. Nehemia adalah orang Yehuda, saudara. Tetapi pada waktu itu ia berada di istana Raja Puri Susan. Ini di luar wilayah Kanaan. Dan ada di kekuasaan Raja Kafir. Untuk kita bisa mengetahui mengapa hal ini terjadi, apa yang melatar belakangi Nehemia ini berada di istana Puri Susan ini. Rupanya saudara, Israel masuk ke dalam pembuangan itu pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan Yehuda menyusul masuk ke dalam pembuangan pada tahun 587 sebelum Masehi. Lalu mereka kembalinya dari pembuangan, ada grup satu dipimpin oleh Zerubabel, itu kembali dari pembuangan tahun 538 sebelum Masehi. Grup dua itu dipimpin oleh Esra, itu kembali pada tahun 458 sebelum Masehi. Dan grup tiga dipimpin Nehemia, kembali pada tahun 44 sebelum Masehi. Jadi rupanya ini yang melatar belakangi Nehemia, yaitu pada grup yang ketiga. Jadi Nehemia masih hidup dalam pembuangan dan ia masih berada di wilayah kekuasaan istana raja orang-orang yang belum percaya. Lalu apa yang didapat oleh Nehemia? Rupanya saudara, Nehemia ini menjadi seorang juru minum raja. Ini tugas yang menyiapkan minuman untuk mencicipi minuman raja sebelum raja itu meminumnya. Jadi hidupnya Nehemia ini dipertaruhkan untuk raja. Kalau minuman itu ada racunnya, pasti Nehemia yang mati. Dan itu terjadi. Nah rupanya kedudukan ini bukan kedudukan biasa. Secara manusia pada waktu itu, Nehemia ini adalah seorang yang sangat-sangat sukses. Karena dia dekat dengan raja. Karena dia dekat tinggal di istana. Dia dicukupkan segala kebutuhannya. Dan pasti dia seorang yang sangat mapan sekali. Namun saudara, yang menarik adalah Nehemia sekalipun kehidupannya mapan. Bahkan saya melihat Nehemia ini hebat. Sekalipun dia di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Ia selalu memelihara. Ia selalu mengalami pertumbuhan rohaninya. Ia tetap memikirkan orang-orang Israel yang pada waktu itu menderita. Wah, ini saya katakan luar biasa. Banyak orang setelah mengalami kehidupan yang berhasil, yang sukses secara dunia, seringkali lupa. Pada waktu belum sukses, banyak orang berdoa, Tuhan berikan aku kesuksesan. Berikan aku keberhasilan dalam pekerjaanku, supaya segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan baik. Pada waktu seorang punya kerinduan impian seperti itu, dia sangat setia, punya waktu buat Tuhan, punya kerinduan semangat buat Tuhan. Namun kadang setelah berhasil, semua berjalan dengan baik, apa yang dicapainya itu menenggelamkan imannya. Dia tidak lagi menjadi orang yang setia. Rupanya Nehemia tidak. Sekalipun dia memiliki kehidupan yang mapan secara jasmani, tetapi dia punya semangat. Dia tetap menjaga
kerohaniannya, bahkan dia selalu memiliki kehidupan untuk selalu menyenangkan Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya? Nehemia itu memiliki satu cita-cita yang luar biasa untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Memang apa sih manfaatnya bagi Nehemia? Harus memikirkan membangun tembok itu. Apa sih yang menjadi satu hal yang menarik bagi Nehemia? Rupanya saudara, Nehemia ini bukan saja seorang yang takut akan Tuhan, tetapi seorang yang mencintai bangsanya, yang mencintai saudara-saudaranya. Sehingga pada waktu dia mendengar tembok Yerusalem runtuh, dia punya semangat untuk membangun kembali. Mengapa saudara? Selain daripada tembok Yerusalem itu kebanggaan dari Israel yang menunjukkan kekuatan, kedahsyatan, kehebatan bangsa Israel. Tetapi saudara ingat, di tengah-tengah yang tembok itu mengelilingi bait Allah. Itulah yang menjadikan Nehemia itu ingin membangun tembok itu. Karena di situ ada bait Allah. Kita tahu bait Allah itu menunjukkan kehadiran Tuhan. Kalau bait Allah dibiarkan runtuh, bait Allah dibiarkan tidak dibangun dengan baik, kehadiran Allah itu menjadi suatu yang sulit. Itu seperti kitab Hagai, saudara. Kitab Hagai itu berkata, kalau engkau belum membangun bait Allahku, aku tidak akan pernah hadir. Dan segala sesuatu yang engkau usahakan, itu menjadi kering. Engkau tanam, tidak panen. Engkau engkau pulang dengan membuat pundi-pundi yang banyak, seperti dalam kantong bolong. Dan rupanya Nehemia sadar itu. Itulah yang menjadi luar biasa. Bagaimana Nehemia memiliki semangat yang luar biasa untuk mencapai cita-citanya yang luar biasa itu. Cita-citanya untuk kemuliaan Tuhan. Cita-citanya bukan untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri dia sudah cukup, dia sudah mapan, dia sudah baik. Tetapi dia menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Yang tetap memikirkan pekerjaan Tuhan. Ini luar biasa saudara. Bagaimana kok saudara? Bagaimana anak-anak muda ketika nanti saudara mencapai cita-cita yang saudara capai? Apakah tetap saudara seperti Nehemia, tetap memikirkan pekerjaan Tuhan? Nehemia memiliki semangat yang luar biasa. Sekalipun hal tersebut tidaklah mungkin secara manusia, namun ternyata mungkin karena semangat tingginya untuk meraih cita-citanya itu. Lalu bagaimana? Nehemia menggapai cita-cita yang mulia itu. Yang pertama, ia selalu berdoa. Wah, luar biasa ya. Ia selalu apa saudara? Berdoa. Ya, dia bukan hanya sekedar berdoa makan, tetapi dia bersapaat. Dia memohon untuk setiap yang dicita-citakannya itu Tuhan buat berhasil. Kalau saudara melihat Nehemia 1 ayat 4-6, adik kakak tadi sudah membacanya, tapi kita akan membaca sekali lagi. Perhatikan saudara, Nehemia 1 ayat 4 yang ke-6. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasihi kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Apa dikatakan? Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu ini yang hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa.
Yang pertama saudara, ketika saya melihat di sini, apa yang dilakukan Nehemia untuk menggapai cita-citanya. Ia ada seorang pendoa syafaat yang tekun. Ia ada seorang yang serius dalam berdoa. Ia seorang yang sungguh-sungguh menaruh kehidupan dalam doa. Mengapa Nehemia berdoa? Ini gambaran saudara. Orang yang berdoa adalah gambaran orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu tekun berdoa adalah orang yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Orang yang selalu berdoa adalah orang yang memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Kalau sudah melihat ada kabar buruk yang didengar oleh Nehemia dalam ayat 1. Ada dua hal di sana. Orang-orang atau saudaranya, orang-orang Israel dalam kesukaran besar. Dan mereka dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem terbongkar. Ini dua persoalan yang ia dengar. Ini jelas merupakan kabar buruk. Bukan sekedar dalam arti nasional. Tetapi juga dalam arti rohani bagi Nehemia pada waktu itu. Nehemia mendoakan dan berpuasa untuk rencananya, untuk planningnya, untuk membangun tembok Yerusalem yang runtuh itu. Ini adalah langkah awal yang sangat tepat ketika kita ingin meraih cita-cita dan rencana. Bawalah semuanya itu dalam doa yang tidak putus-putusnya, bahkan sungguh-sungguh. Nehemia berdoa dan berpuasa. Kita selalu mengalami itu saudara, doa yang tidak putus-putusnya. Sehingga satu persatu segala yang kita programkan dalam gereja ini Tuhan buat berhasil. Kadang kita mengalami bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan selalu memungkinkan pekerjaan Tuhan di gereja kita ini. Karena apa saudara? Karena ada anak-anak Tuhan dalam gereja ini yang selalu bertekun dan setia di dalam berdoa. Nehemia datang kepada Allah dahulu saudara. Dan baru sesudah itu ia datang kepada raja. Dalam Nehemia 2. Sebelum Nehemia itu menghadap raja. Dia berdoa. Dia memohon supaya Tuhan mengubah raja. Sehingga akan mengutusnya. Akan membantunya untuk membangun tembok Yerusalem itu saudara. Secara manusia tidak mungkin. Ketika dia menghadap raja dan raja itu memiliki simpati tentang cita-citanya. Tetapi sekali lagi saudara, doa mengubah semuanya. Amin. Doa mengubah semuanya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa tidak pernah menjadi satu hal yang sia-sia. Doa yang diucapkan oleh Nehemia menjadikan doa itu membuat raja itu diubah sehingga dia diutus. Bahkan bukan saja itu, raja itu juga ambil peran untuk kebutuhan pembangunan tembok Yerusalem itu. Siapa yang bisa memikirkan itu? Pasti Nehemia tidak pernah terpikir akan apa yang terjadi yang begitu istimewa itu. Tetapi Tuhan mendengar doa daripada Nehemia. Doa yang diucapkan begitu luar biasa. Tuhan bukalah telingamu, bukalah matamu, lihatlah betapa rindunya kami ini. Namun terlebih daripada itu saudara, ada satu doa yang membuat Tuhan bergetar hatinya. Ada yang membuat ucapan Nehemia yang membuat hati Allah bergetar. Apa saudara? Ampunilah dosaku. Ampunilah kesalahanku. Ampunilah bangsa ini yang sudah berlaku tidak baik kepadamu. Tetapi Nehemia juga tidak berdoa minta ampun hanya kepada banyak orang. Tetapi dia berkata juga, aku dan keluargaku, saudaraku, ampuni dosa-dosaku. Ini menunjukkan bahwa Nehemia punya kesungguhan.
Ini menunjukkan bahwa Nehemia punya kerinduan pengharapan yang besar sehingga dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia mengatakan, layakkan aku Tuhan. Kalau ada dosa, kalau ada perbuatan yang tidak baik, ampuni Tuhan. Itulah doa yang selalu membuat Tuhan itu bergetar ketika kita menunjukkan doa itu dengan tulus. Dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan, aku ingin mengandalkan Engkau. Aku percaya Tuhan menjadi satu-satunya yang bisa membuat segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu Nehemia, saudara. Ketika dia punya pergumulan, dia membawa doa terlebih dahulu. Baru dia melaksanakan apa yang akan dilakukan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana ketika kita mengalami problem? Apakah saudara datang kepada Allah dahulu atau saudara datang kepada manusia terlebih dahulu yang mungkin manusia itu bisa menolong saudara? Pada saat saudara sakit, mana yang saudara lebih pilih dahulu? Saudara berdoa dahulu atau saudara sibuk mencari informasi tentang dokter dan rumah sakit? Pada saat saudara butuh uang, mana yang saudara lakukan dahulu? Berdoa dahulu atau saudara pergi kepada bos saudara, kepada teman saudara untuk minta bantuan? Pada saat saudara mengalami problem anak-anak muda, program studi, problem sekolah, mana yang saudara pilih dahulu? Apakah saudara berdoa atau saudara melakukan tindakan yang tidak baik dengan mencontek dan sebagainya? Saudara, Nehemia mengajarkan kita. Nehemia bertekun dalam doa. Dia mendahulukan Allah. Dia mendahulukan Tuhan. Sehingga pada waktu dia mendengar tentang persoalan itu, dia langsung membawa dalam doa. Kesedihannya berlangsung beberapa hari. Dia sedih bukan karena dia untuk dirinya sendiri, tetapi dia sedih untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Yerusalem. Apakah kita pernah sedih ketika kita mendengar pekerjaan Tuhan di gereja kita sedang membutuhkan sesuatu hal? Apakah kita sedih ketika kita mendengar bahwa pekerjaan Tuhan itu membutuhkan pertolongan kita? Atau kita cuek? Udahlah ada yang lain, udahlah ada yang menolong. Tapi hari ini saudara, firman Tuhan berbicara kepada kita. Hendaklah kita juga seperti Nehemia. Selalu sedih ketika melihat pekerjaan Tuhan itu terbengkalai. Ia siang dan malam. Bahkan dia berkata dia berdoa pada bulan Nisan. Lalu berakhir pada bulan Kislev. Ini berarti dia berdoa sekitar 4 bulan. Memang waktu yang pendek saudara. Kalau itu persoalannya ringan. Tapi kalau itu persoalannya berat. 4 bulan, waktu yang sangat lama. Betul? Kalau saudara ya hanya sakit flu. Lalu saudara berdoa. Ya, itu lalu sembuh. Itu ringan doa saudara. Karena persoalannya itu enggak terlalu berat. Atau mungkin saudara punya cita-cita yang tidak selalu saudara pikirkan. Saudara berdoa bertahun-tahun. Mungkin juga itu waktu yang tidak lama. Tetapi ketika ada pergumulan yang berat. Waktu 4 bulan itu bukan waktu yang pendek saudara. Waktu yang lama. Seperti pada waktu kita membutuhkan sesuatu yang segera. 1 hari adalah waktu yang berharga. Bahkan bukan 1 hari, 1 jam, 2 detik pun kita itu merasakan waktu itu berharga. Untuk Tuhan bisa mengubah semuanya. Saudara, 4 bulan yang dialami oleh Nehemia ketika dia berdoa siang dan malam. Itu waktu yang sangat lama bagi dia. Karena melihat persoalan, problem yang berat. Oleh karena itu saudara, ketika saya melihat firman Tuhan hari ini, apakah kita juga suka berdoa
Kita harus tahu apa yang Yesus ajarkan. Bukan cara kita berdoa untuk menyembuhkan orang sakit, bukan itu saja. Bukan saja kita berdoa untuk meminta, bahkan untuk membangkitkan orang mati. Tetapi Yesus juga mengajarkan kita untuk selalu tekun berdoa dalam segala hal. Wah, ini luar biasa. Berdoa adalah satu pengalaman yang indah, saudara, dengan Tuhan. Kita bisa merasakan kekuatan yang luar biasa ketika kita berdoa, saudara. Artinya ketika kita berdoa, kita merasakan bahwa kita yang tidak sanggup berbuat apa-apa, tetapi karena kekuatan Tuhan, tetapi karena campur tangan Tuhan, kita menjadi kuat. Ketika kita berdoa, kita merasakan hadirat Tuhan. Kita yang lemah ini menjadi kekuatan. Kita yang sedang mengalami problem ini seolah-olah sedang menopang begitu luar biasa. Ketika kita menghadapi persoalan, apa langkah yang baik yang kita lakukan? Seperti Nehemia, berdoa. Kalau saudara berdoa, apa yang saudara selalu doakan? Seringkali kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi Nehemia melewatkan semuanya itu. Dia melewatkan kepentingannya sendiri, tetapi dia berdoa untuk satu pekerjaan Tuhan. Bahkan untuk pekerjaan Tuhan dia berdoa dengan tekun. Ini kebalikan daripada kita. Kita berdoa tekun untuk apa yang menjadi untuk menjadi apa yang kita inginkan. Kita tekun berdoa. Hari ini kita bisa belajar. Ada banyak orang yang berdoa dengan tidak bersungguh hati. Mereka berdoa karena rutinitas, karena hanya kegiatan saja. Mereka berdoa asal-asalan, apalagi ketika doa itu tidak menjadi bebannya. Nehemia salah satu orang yang luar biasa, saya katakan. Bangsa Israel lain nggak pernah terpikir tentang hal itu, tapi dia menjadi orang yang terbeban. Ada orang yang berdoa dengan kesombongan. Ia memberikan perintah kepada Tuhan supaya Tuhan menjadikan apa yang menjadi keinginannya. Bahkan Tuhan menjadi bawahan yang harus tunduk kepadanya, sehingga doanya dengan sombong. Seringkali kita jengkel dengan Tuhan karena nggak dijawab toh. Kita berdoa, Tuhan, nanti kalau doa saya ini tidak dijawab, saya undur. Wah, ya, itu kayak ngancam Tuhan. Ya, atau mungkin Tuhan, kalau doa ini dijawab, saya berjanji akan memberikan sesuatu. Namun kadang itu hanya sekedar apa, saudara? Ucapan. Setelah berhasil, lupa. Itu seringkali terjadi, saudara. Ada juga orang berdoa penuh dengan keraguan. Orang yang seperti ini orang yang tidak mempercayai Tuhan. Tetapi lihatlah, saudara, Nehemia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara, tidak ada satu persoalan apapun yang dapat kita atasi bersama Tuhan kalau kita punya ketekunan dalam berdoa. Jujurlah dalam berdoa, seriuslah dalam berdoa, dan percayalah, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jadi yang pertama, Nehemia mengajarkan kita, dalam segala persoalan apapun, berdahulukan Tuhan dengan berdoa. Wah, besok jam doa langsung banyak ini Pak Pendeta. Ya, besok langsung banyak yang bergabung ini. Tenang saja Pak Pendeta Paul ya. Lalu yang kedua, saudara, percaya dan jangan menyerah. Tetaplah semangat. Apa yang dikatakan dalam Nehemia 4 ayat 6, saudara? Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saudara, percaya dan jangan menyerah. Atau tetap semangat. Ya. Bulan Oktober ini biasanya terkenal dengan semangat, khususnya anak-anak muda. Karena nanti ada hari Sumpah Pemuda. Kan begitu.
Lawan dari semangat, patah semangat. Apa yang membuat orang patah semangat? Sikap apatis, sikap tidak peduli, sikap masa bodoh. Dosa juga menjadikan kita patah semangat, saudara. Dalam nas ini Nehemia juga mengalami yang namanya kehilangan semangat. Belum lagi dia menghadapi hinaan dan remehan dari Tobia dan Sanbalat yang selalu saja berusaha meruntuhkan, menghancurkan rencananya untuk membangun tembok Yerusalem dengan keberhasilan, dengan hinaan. Bahkan dia berkata, anjing hutan saja ketika nyenggol bangunanmu, bangunanmu itu akan roboh. Ya. Mungkin kita pernah dilecehkan seperti itu ya. Untuk apa kamu kerja begitu? Bertahun-tahun, kamu gak akan sukses. Ya seringkali kita menghadap remehan seperti itu. Wah kamu itu gak punya keahlian, kamu gak punya kepandaian. Ngapain kamu melakukan itu dan ini dan itu? Saudara, Nehemia bukan ahli bangunan. Ya. Nehemia bukan seorang apa yang merancang bangun itu namanya itu. Ya. Itu ya. Insinyur ya. Nah. Namun saudara kita lihat apa yang dilakukan Nehemia. Halangan tidak membuatnya menghentikan proyek pembangunan itu. Tetapi Nehemia semakin bersemangat. Dia berdoa. Nehemia semakin bersemangat. Dia tidak merespon setiap tantangan-tantangan itu. Dia tidak merespon setiap orang yang menganggapnya remeh, rendah. Tetapi dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia menyerahkan setiap orang-orang yang menghina seperti Tobia, Sanbalat, dan orang-orang lain yang tidak menyukainya. Dia hanya membawa dalam doa. Tetapi dia terus berjalan untuk menggapai cita-citanya. Dia terus bersemangat. Dia tidak pernah merespon perkataan yang melemahkan, motivasi yang melemahkan. Tetapi dia percaya Tuhan bersama dia. Amin saudara. Anak-anak muda percayalah. Ya. Jangan hanya melihat orang dari segi kesuksesannya, tetapi tidak pernah melihat orang dari perjuangannya. Saya mendapatkan berbagai banyak hal. Orang-orang yang berhasil karena punya semangat. Apa yang dikatakan oleh Nehemia dalam pasal 4 ayat 14 dikatakan, ku amati semuanya. Lalu bangunan berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Berpeganglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan perempuanmu, untuk istri dan rumahmu. Ya. Jatuh masih bisa bangun, saudara. Gagal masih bisa diulangi. Tetapi menyerah berarti selesai. Atau mengakhiri pertandingan, atau perjuangan sekalipun yang waktunya belum selesai, itu menyerah. Jadi hidup itu selalu mengalami salah, jatuh, gagal, namun jangan sampai menyerah. Siapa yang nggak pernah salah? Ya. Elin pasti pernah ya salah ya. Ya. Pak Kusnin pasti pernah gagal. Pak Tularno pasti pernah juga mengalami salah. Tetapi saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita, jangan menyerah. Dan inilah tantangan yang dialami oleh Nehemia. Dalam segala tantangan apapun, ia tidak menyerah. Namun selalu, penting ini saudara, namun selalu apa? Berkonsultasi kepada Tuhan. Ya.
Kalau berkonsultasi kepada ahlinya, pengacara dan semuanya sudah datang, bayar, ya kan? Kan begitu kan? Tapi kalau datang kepada Tuhan, berkonsultasi kepada Tuhan, gratis. Ya. Apalagi tambah irit kalau disertai dengan apa? Puasa. Tambah irit ah. Ini luar biasa. Inilah yang diajarkan kita kepada, yang diajarkan Nehemia kepada kita. Ingatlah, Tuhan itu maha besar dan Tuhan itu maha dahsyat. Jadi ini menarik sekali. Nehemia memberikan motivasi bagi para pekerja pada waktu itu untuk saling membantu. Bahkan dikatakan yang satu megang pedang, yang satu megang alat-alat pembangunan. Mengapa saudara? Karena ancaman Tobiat dan Sanballat mengelilingi mereka. Tetapi Nehemia berkata, tetaplah berpegang kepada Tuhan. Tuhan yang akan melindungi kita. Bangsa Israel juga diejek ketika dia mulai membangun kembali tembok Yerusalem. Pada waktu itu batu yang digunakan memang batu lunak. Itulah yang seringkali membuat sasaran hinaan. Namun saudara, Nehemia menghadapi dengan doa, dengan keteguhan hati. Ia berfokus dalam pembangunan itu. Ia yakin bahwa usahanya itu berhasil. Keberhasilan itulah yang membungkamkan semua ejekan yang ditunjukkan kepada mereka. Ketika menghadapi cemooh orang lain, saudara, tak perlu kita membalasnya. Saat berbagai kesulitan menghambat pekerjaan kita, menghambat pelayanan kita, tetaplah fokus, saudara, kepada tugas kita. Seperti Nehemia, hendaklah ia membawa semuanya itu ke dalam doa dan tetap bertekun dan berusaha. Dia tetap fokus. Dia tidak meragukan penyertaan Allah. Dia yakin bahwa dia akan berhasil bersama Tuhan. Apakah hari ini saudara sedang patah semangat? Jangankan untuk meraih cita-cita. Saat ini saudara mungkin juga tidak punya cita-cita. Namun saudara jangan menyerah. Seperti Nehemia dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Bangsa Israel punya Allah yang bukan biasa-biasa. Tetapi Allah yang luar biasa. Bahkan bagi dia tiada yang mustahil. Hanya membutuhkan percaya dan tidak menyerah. Bersama Yesus bangsa itu punya solusi. Tetapi di luar daripada Allah, bangsa itu akan kecewa. Saya senang dengan Yeremia 29 ayat 11. Kalau saudara ada Alkitab di dekat saudara atau Alkitab, ya, silakan buka Yeremia 29 ayat 11. Kita akan baca bersama-sama apa yang dikatakan di sana. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan apa saudara? Kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mantap Mas Agus ya. Hari depan yang penuh harapan. Ini bukan masalah tinggal di harapan indah saudara. Ya. Tapi ini lebih daripada itu. Nah inilah rancangan Tuhan yang indah bagi kita. Seperti Tuhan mengerjakan rancangan yang indah kepada Nehemia dan membuatnya berhasil. Membungkam setiap halangan-halangan dan orang yang mencaci maki dan melemahkannya. Tetapi Nehemia bekerja bersama Tuhan. Dan bekerja bersama Tuhan, disertai Tuhan, melibatkan Tuhan. Pasti tidak pernah mengecewakan. Tuhan ingin menjadikan kita berhasil. Bukan menjadikan kita gagal. Apa yang menjadi kita gagal? Karena kita tidak menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Karena kita tidak hidup takut akan Tuhan. Kita merasa hebat. Berhasil. Ini menjadi satu hal yang luar biasa. Semua yang kita lakukan bersama Tuhan. Semua yang kita buat bersama Tuhan. Percayalah. Tuhan akan mengangkat kita seperti pada janjinya di dalam Ulangan 28. Orang yang taat dan setia
akan diberkati Tuhan. Amin saudara. Jadi ada dua hal yang dapat kita renungkan hari ini untuk mencapai cita-cita kita. Cita-cita kita harus cita-cita mulia, saudara. Cita-cita mulia adalah cita-cita yang bukan hanya untuk kesuksesan kita, tetapi dalam kesuksesan kita, pekerjaan Tuhan juga yang di sekitar kita harus kita sukseskan. Ya, makanya saya selalu berdoa buat anak-anak saya. Tuhan berkati nanti ke depan dengan masa depan yang baik. Namun saya selalu mengingatkan, pakailah dia untuk pekerjaan Tuhan juga. Jangan hanya sukses untuk diri sendiri. Pekerjaan Tuhan tidak berdampak. Inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Jadi yang pertama, untuk kita dapat menggapai cita-cita kita, berdoa. Apa saudara? Berdoa. Lalu yang kedua, percaya dan jangan menyerah. Yang kedua, percaya dan jangan menyerah. Jadi saudara, hari ini ada tiga kata yang penting yang sudah dapatkan. Berdoa, percaya, dan jangan menyerah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara, kita akan menutup dengan satu pujian di mana saudara bisa berdoa, di mana saudara bisa bersungguh-sungguh menyerahkan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saudara bisa menyerahkan problem apapun yang saudara hadapi, seperti Nehemia menyerahkan, membawa kepada Tuhan dalam doa. Pujian ini akan menjadi pujian yang sangat indah. Pak Pinkan dan Mbak Elin akan memimpin kita dalam pujian undangan ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami juga sudah memuji memuliakan Engkau. Biarlah ibadah kami hari ini tidak menjadi percuma dan sia-sia. Bukan ibadah yang hanya sekedar rutinitas, tapi hari ini biarlah kami diubah oleh ibadah kami hari ini. Kami diubah oleh firman-Mu sehingga kami bisa seperti Nehemia yang baru. Kami terus percaya bersama Tuhanlah
kami selalu mendapatkan kekuatan. Bahkan firman Tuhan mengatakan seperti Raja Wali yang muda, yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat-Mu. Apapun yang mereka alami, mungkin di saat pandemik ini, pekerjaan mereka kurang berjalan, usaha mereka kurang berjalan lancar. Mereka punya kebutuhan-kebutuhan yang luar biasa. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Untuk membawa semuanya kepada Tuhan dalam bertekun dan berdoa. Dan bahkan tetap semangat. Kami percaya Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati semua jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan akan dicurahkan atasmu. Kiranya berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat jasmani dan rohani akan dicurahkan atasmu. Engkau diberkati dalam pekerjaan, engkau diberkati dengan rumah tanggamu dengan kebahagiaan. Engkau diberkati dengan segala persediaan makanan minuman yang ada di rumahmu dengan melimpah ruah. Engkau diberkati kemanapun engkau pergi dan pulang kembali dengan keadaan baik. Engkau diberkati dengan apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Engkau diberkati juga dengan anak-anakmu dengan masa depan yang baik. Bahkan Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau terus naik dan tidak turun. Kiranya berkat-berkat ini akan tercurah atas saudara mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya kasihi. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Untuk minggu depan, Bapak Ibu yang ingin ibadah secara offline ke gereja, silakan mendaftar. Supaya kuatannya tercukupkan. Ya, kita rindu semua jemaat, semuanya bisa beribadah. Sehingga gereja menyediakan semuanya, baik link YouTube, sekarang juga ibadah offline yang pengen sekali mungkin gangguan sinyal, gangguan pulsa bisa datang. Lalu juga kalau memang sama sekali sulit untuk beribadah, masih juga disiapkan Zoom, YouTube untuk bisa dilihat. Jadi itu usaha gereja untuk membangun kehidupan rohani kita bertumbuh. Sukseskan terus pekerjaan Tuhan dalam gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta, juga teman-teman yang ambil bagian untuk melayani hari ini. Luar biasa. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Lasira. Kirana. Terima kasih Kirana. Kita nggak dengar gitu. Banyak.
Halo Pak Cepri. Salam sehat. Puji Tuhan. Oke. Ada Kirana. Pak Bagus. Dadah Kirana. Selamat hari Minggu. Ada Kakak Rahel. Pengenjang Pak Wiwoho. Bowo. Dadah. Pak Jeffrey, kapan ke Jakarta sama Bunda? Wah, dia lagi sibuk PON ke-20 itu. Potong tumpeng buat Pak Doso ya. Tuhan. Oh iya, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat Pak Doso. Pak Jeffrey, Pak Jeffrey. Dadah Rahel. Terima kasih semua. Dadah. Selamat hari. Dadah. Salam berkati semuanya. Terima kasih pelayan Bu semuanya. Yono, Pak Yono. Dadah, Bu Edi. Selamat. Bu Ersi, Pak Bagus, Pak Paul, Bu Paul.